Halo, assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan bahas Sahabat Fuplay serial ya. Ini bukan serial sarapan pagi. Serial ini adalah warna dari Sahabat Fuplay yang akan kita unbox dan tes hari ini ya. Jadi kalau kamu masih ingat, saya sempat unbox dan review Sahabat E12 Ultra. Waktu itu saya bilang kelas banget ya produknya. Nah, sekarang kita akan coba produk terbarunya Sahabat yang dijual di beberapa marketplace seharga Rp899.000 ya. Harga normalnya Rp999.000 dan kemudian harga launchingnya Rp899.000. Nanti kamu bisa cek di deskripsi link pembeliannya, serta juga nanti akan ada kode voucher untuk diskon ya di sana. Kalau nggak salah bisa diskon Rp150.000 kalau pakai kode voucher yang akan disertakan di deskripsi video ini ya. Jadi kalau tertarik jangan lupa pakai kode vouchernya. Sekarang kita lihat dulu kemasannya seperti ini sisi depannya. Oke, ini Bluetooth-nya 5.0 dan support FX juga. Di sisi kanannya, tulisannya Fuplay 100. Oh, support wireless charging juga. Compatible with Qi Certified Chargers. Kemudian ada CVC 8.0, Speech Noise Reduction ya. Jadi buat ngurangi noise waktu telepon sepertinya. Dan untuk penggunaannya, dalam sekali pengisian daya, si earbuds-nya itu 6 jam ya. Ini satu earbuds aja berarti ya, bukan dengan charging case-nya berapa kali ngecas. The Voice of Earth di situ. Oh, di sini di belakang ada kartu garansinya. Syarat dan ketentuan garansi, kalau nggak salah ini 6 bulan garansinya ya. Kemudian, ini sisi belakangnya ada gambar seperti itu. Dan di sebelah sini ada spek teknis lengkapnya. Oke, terbalik. Fuplay 100, warna serial, impedance-nya 32 ohm, charging interface-nya Type-C, 5 volt, Bluetooth 5.0, sensitivity-nya 101 plus minus 3 desibel. Jadi 50 mAh baterai di earbuds-nya, sementara di charging case-nya 370 mAh, 60 menit pengisian dayanya. Call time-nya 6 jam, frekuensi responnya 20 sampai dengan 20.000 Hz ya. Kemudian, oke, yang lain sama. Kita unbox saja langsung ya. Kemasannya sih keren banget. Ada logo Sahabat di situ dan di belakang ada sedikit tulisan apa ini? Production Sahabat, Company Shenzhen Sahabat Technology Department. Oke. Kita buka kotak hitamnya. Oh, masih ada satu buah karton yang menutupi. Ini ada partisi di atasnya yang berisi sepertinya kitab-kitaban ya. Sahabat Fuplay. Ini adalah instruction-nya. Oke, ini pilihan warnanya nih. Ada Lin, Glacier, Shadow, Cereal, Moss, dan Reef. Ini warna-warna pastel seperti ini ya. Saya suka warnanya. Kalau kemarin Sahabat E12 Ultra kan ada yang camouflage tuh, yang kayak loreng-loreng gitu. Kemudian ada yang polos juga. Nah, itu yang bikin Sahabat selalu berbeda ya. Dari kemasan luarnya pun berbeda. Jadinya bikin menarik. Dengan harga yang memang cukup premium, tapi tidak terlalu mahal juga. Kalau ngeliat di manualnya, ini pakai tombol tekan ya, bukan tombol sentuh. Jadi short press itu buat power on, play, pause, jawab telepon atau menutup telepon. Tekan dan tahan 2 detik untuk wake up Siri. Jadi buat voice assistant ya. Dan juga buat tolak telepon. Kalau tekan lama 4 detik buat power off. Kemudian untuk fungsi di sisi kanan, double klik buat next song, triple klik buat volume up. Kalau di kiri, preview song sama volume down ya, double klik sama triple klik itu. Oke, mantap. Jadinya lengkap, volume ada, preview next ada, voice assistant ada, dan juga play pause ada ya. Tapi karena ini bukan sensor sentuh, harusnya kita nggak akan mudah nggak sengaja ke sentuh gitu. Harusnya nggak ya, karena ini tombol fisik, tombol tekan. Dan dapat apa ini? Postcard, The Sound of Earth. Oke. Step 1, pairing. Dikeluarkan dari charging case-nya ya, keduanya. Kemudian connect dari smartphone boleh. Ya. Oh, ini dia si Sahabat Fuplay. Jadi, ternyata ear tips-nya itu half in ear seperti ini. Tapi dikasih modul lagi, housing-nya besar seperti ini ya. Kalau nggak salah tadi saya baca 14 mm. Kalau nggak salah tadi saya baca 14 mm si moving coil buat drivernya. Gede banget berarti. Yang ini sisi kiri. Di sini ada 2 pin magnetic chargingnya. Di sini ada warna hitam ini biasanya buat ini juga ya. Buat reduction noise-nya. Dan ini outputnya ke situ. Dan ini tombol tekan ya. Bukan tombol sentuh. Which is good, saya suka. Dan ini mikrofonnya. Menghadap ke depan 1, menghadap ke bawah 1. Jadi ini yang buat noise reduction-nya ya. Ini ada bolong juga di sini buat apa? Kadang saya bingung yang mana mikrofonnya, termasuk yang bagian dalam ini buat apa. Sepertinya ini buat ini ya.
inner microphone tuh buat ngecek suara yang masuk ke dalam dibandingkan dengan suara dari luar. Itu yang buat noise reduction-nya biasanya. Ya, ini dia charging case-nya, warna sereal seperti ini, dan ini punya finishing tuh kayak kulit-kulit yang ada di jok mobil gitu ya. Apa sih namanya? Kayak kulit jeruk. Sahabat di atas tulisannya, kemudian di sisi belakang ada port USB Type-C-nya. Kemungkinan buat daerah yang menerima wireless charging adalah bawahnya ya. Kita buka dan ada 4 buah lampu indikator di situ. Kita pasangkan yuk, yang kanan di kanan, yang kiri di kiri ya. Oke, seperti itu. Langsung menyala, lampunya masih penuh. Dan kita lihat lagi apa yang didapat di dalam paket penjualannya. Karena dulu di Sahabat E12 Ultra tuh lengkap banget. Pokoknya sophisticated banget waktu dibuka ya. Untuk level harganya memang ini tergolong apa ya, mewah lah ya. Padahal masih di bawah 1 jutaan. Tuh dapat pouch seperti ini. Ada logo Sahabatnya lagi. Pouchnya warna abu-abu ya. Dan ini adalah kabel chargingnya ya, USB Type-C. Ini nggak bisa diangkat lagi ya. Tuh, udah habis. Paket penjualannya seperti itu. Ini dia. Kita akan timbang charging case beserta earbuds-nya. Ini timbangan baru nih. Ini punya akurasi 0,1 gram ya. Oke, kita lihat di situ. Sudah 0. Total charging case dan earbuds-nya adalah hanya 48,9 gram. Dengan masing-masing earbuds beratnya 4,9 gram saja ya. Jadi ketika dilepaskan earbuds-nya keduanya, charging case-nya itu beratnya adalah 39,1 gram. Udah terdengar barusan bunyinya pairing. Dan kita langsung pairing saja. Saya pakai Oppo Find X2 Pro ya sekarang. Kita akan pairing dari sini. Refresh. Udah langsung muncul Sahabat Full Play. Pair. Pairing successful, connected, ada suaranya. Oke, tapi dia nggak minta pairing 2 kali ya. Jadi dia pairing dulu kiri dan kanan, baru pair ke smartphone. Kita lihat, ya, aptX codec ada ya. Kalau kita matikan, maka dia SBC. Kalau dinyalakan, pakainya aptX. Oke, kita pakai dulu deh buat ngeliatin ear tipsnya, fittingnya di kuping. Ini bagus si fittingnya. Memang half in ear ya. Kalau kita ngomong kayak gini, isolasinya agak kurang ya, karena memang bukan full in ear kan. Tapi kerasa solid gitu di telinga, nggak gampang lepas. Kebantu sama bentuk dari yang ini ya, yang bulat luar gedenya itu loh, yang kayak koin. Sip, sudah dipakai di telinga saya seperti ini. Bagian yang bulat luarnya tuh masih lebih menonjol tetap ya. Jadi sepertinya kalau dipakai di dalam helm akan membuat, tapi nggak terlalu menonjol ya segini. Soalnya memang agak tipis kan si housingnya itu. Tapi saya nggak nyaranin buat pakai dalam helm sih, apalagi kalau lagi bawa motor ya. Jangan ya, mendingan fokus ke kendaraan, fokus ke jalanan saja. Kecuali kalau kamu lagi dibonceng baru boleh. Oke, kita akan tes dulu sebentar ya. A few moments later. Yes, chicken dinner akhirnya. Pakai Oppo Find X2 Pro sama Sahabat Full Play ini ya. Oke. Untuk karakter suaranya harus dibilang ini hampir berimbang ke semua, tapi bassnya tetap menonjol. Jadi gimana ya jelasinnya? Biasanya kalau earphone mahal itu kan clarity-nya yang lebih menonjol kan, bassnya ada tapi ya sebatas cukupan aja. Kalau ini bassnya warm, boomy, jadi kerasa banget di telinga, dan volumenya atau powernya itu kalau di volume 100% kencang banget, jadi ada tajam suaranya ya. Saya malah nyamannya dengerin di volume 70% aja dari tadi. Ketika pindah ke lagu yang dominan di vokal, saya bisa menikmatinya, tapi memang harus diakui tetap ada gaung ya. Tapi entah kenapa gaungnya juga malah nikmat, jadi kayak kita lagi dengerin ambience yang gimana gitu, jadi rada merinding. Entah dia bikin sound stagingnya kayak gimana, tapi di lagu-lagu yang harusnya orang yang ngomong dari belakang jauh, ini malah terasa lebih dekat karena gaungnya itu nyampe rada dekat ke kuping kita jadinya. Yaitu si gaung, si vokalnya itu rada ngebass jadinya karena karakternya gimana jelasinnya ya. Jadinya karakternya kuat di semua, tapi bassnya tuh dominan.
Karena ketika saya dengerin lagu yang ngecering, akustikan, treble-nya harusnya kerasa kan? Kerasa di sini. Kemudian juga virtualisasi kiri kanan pindah kerasa banget. Saya bisa nikmatin genjrengan gitarnya, petikan gitarnya. Itu biasanya kamu akan dapatkan di harga di atas 1 juta lah ya, mungkin 2 jutaan ke atas. Ada sih 1,5 juta yang kayak gituan, ada bisa didapetin 1,5 juta. Nah ini kan harganya di bawah 1 juta ya, Rp899.000, jadinya menurut saya keren. Kemudian untuk delay, saya nonton 3 video tadi. Yang pertama di Nerd Reviews itu kerasa kurang on point suaranya. Entah karena dia pakai mikrofon, jadi si suaranya nggak langsung ke kamera ya. Si Rizky-nya tuh kan sambil megang mikrofon, tapi entah sinkronisasi atau enggak. Yang jelas di video kedua, Harun Maini, Mr. Who's the Boss itu udah on point. Kemudian video ketiga tadi saya dengerin siapa ya, lupa tadi, udah on point juga. Jadi harusnya nggak masalah buat nonton video. Karakter suaranya juga masih cocok buat nonton video, nggak yang dominan bass doang, enggak. Kemudian buat main game PUBG, tadi saya sempat di waiting room ngetes buka tutup pintu, loncat, lari, pukul. Lari sih mungkin hanya sekitar setengah langkah sampai 1 langkah ya buat delay-nya, tapi pas nutup pintu itu kerasa delay-nya ada banget. Nah ini mungkin masalahnya dari konektivitasnya juga kan. Biasanya beberapa earphone lain yang sudah support FX tuh connect dua-duanya ke smartphone kita. Jadi dia minta pairing juga buat yang kanan setelah yang kiri berhasil. Kalau ini enggak, hanya pairing 1 kali saja. Buat gameplay sih enak ya, walaupun sebetulnya saya rada sulit menebak jarak nih dari earphone ini. Jadi tadi ada teman satu tim yang sebetulnya beda gedung, beda rumah, tapi jaraknya kerasa dekat banget. Mungkin karena efek dari yang terlalu nonjol bassnya tadi ya. Jadi terlalu gaungnya nyampe ke telinga kita, jadi kerasa lebih dekat lagi. Tapi buat nembak, buat overall gameplay sih nggak ada masalah. Dan nggak kerasa delay banget juga lah ya, masih normal segitu buat sebuah TWS. Karena kayaknya nggak ada TWS yang beneran zero delay. Sampai saat ini kayaknya belum ada. Fittingnya enak, dan ini juga memang nggak isolate banget ya. Namanya juga half in ear, tapi jadinya enak. Tadi saya bisa dengar di bawah alarm nyala, alarm istri saya. Jadi saya turun dulu, matiin dulu alarm, tadi baru lanjut syuting lagi. Oke, jadi buat level harganya segini menurut saya udah oke banget. Tinggal kita harus tes dulu mikrofonnya ya. Saya udah install aplikasi nih, Bluetooth Recorder namanya. Ada di Play Store, gratis juga ya. Kalau kamu mau coba juga, dia bisa pilih mikrofonnya, default mic atau Bluetooth mic atau dari headset. Kita akan coba record video. Dan kita akan maju mundurkan lagi handphonenya. Harusnya ini nggak berpengaruh karena si mikrofonnya di sini kan tetap ya. Dan sekarang kita coba jauh dekatkan mikrofonnya, si earphone-nya. Oke, 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Oke, saya udah dengarkan untuk perekaman audionya. Mungkin akan beda ya, dan kualitas perekaman audio ketika kita menggunakan Galaxy Note 20 Ultra ya. Ada Pro Video Mode-nya di sana. Kalau di sini kita harus install aplikasi lagi. Tapi kira-kira segitu menurut saya sih udah cukup ya kalau cuma buat teleponan, buat main game. Mungkin buat recording, buat rekaman video sih kurang. So, overall buat level harganya Rp899.000, apa yang ditawarkan menurut saya masih sangat sepadan dengan harganya, bahkan jauh di atas harganya. Kamu bisa lihat earphone yang 1,4 jutaan ke atas itu biasanya punya karakter seperti ini. Nah, ini dihadirkan Sabat di level harga di bawah 1 juta, kurang 1.000. Dan ini juga support wireless charger ya. Bentar, saya ambil dulu powerbank saya yang support wireless charger kalau gitu. Oke, sudah siap powerbanknya, merah dan biru menyala. Kita taruh di sini. Cuma memang nggak kelihatan ya kalau nggak dibuka si charging case-nya. Yuk, kita taruh di sini. Ya, kedip-kedip ya. Pengecasan berjalan, berarti benar support wireless Qi charging. Qi wireless charging, sorry. Dan kita tutup aja videonya, udah panjang banget kayaknya ya. Seperti ini penampakan dari Sabat Full Play Serial. Ini yang warna serial. Saya sengaja pilih yang warna ini karena biar beda, nggak bosan ya. Warnanya gitu-gitu lagi, hitam-hitam lagi. Ini juga ada yang warna hitam sih, yang abu-abu juga ada, yang warna biru pastel juga ada. Finishingnya kulit jeruk. Harganya saya ulang lagi ya, Rp899.000, dan
dari sahabat kemarin menghubungi saya buat memberikan voucher code buat penonton setia gonta-ganti HP katanya. Nanti cek aja ya di deskripsi video ini. Kalau nggak salah infonya diskonnya 150.000 ya kalau pakai voucher code itu. Jadinya kalau pakai voucher code harusnya lebih mantap lagi ya. Karena tanpa voucher code pun saya sudah berani merekomendasikannya. Karena harganya berbanding apa yang didapatkan menurut saya udah oke banget ya. Ini nggak karena dikasih barangnya terus dikasih voucher code penilaiannya jadi bagus-bagusin. Saya tetap objektif menilainya membandingkan dengan apa yang sudah saya bandingkan atau uji sebelumnya. Memang ini nggak harga yang kere-hore banget juga ya. Segini udah tergolong yang cukup premium harganya. Tapi kalau kamu sudah nyobain earphone level di atas 1 juta, 2 juta, kemudian kamu coba ini, kamu akan ngerasa ini worth it banget, serius deh. Untuk level harga segitu, sudah dapat wireless charger, kemudian juga kartu suaranya saya suka, overall bagus buat dengerin lagu bass masih enak, vokal masih bisa dinikmati, kemudian treble-nya juga masih bisa. Tapi yang masalah tadi aja sih, yang suara dari belakang kok kayaknya lebih makin dekat aja kerasanya ke telinga ya. Itu kerasa juga waktu main game jadinya. Itu paling harus kamu pertimbangkan, termasuk juga preferensi soal tombolnya ya. Kalau saya suka tombol fisik, tombol tekan seperti ini, buat yang suka tombol sentuh, mungkin harus cari sahabat yang lain atau TWS earphone yang lain. Gitu aja mungkin untuk penilaian saya. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Jangan lupa cek link di deskripsi video ini dan juga voucher code-nya di sana ya. Saya harus segera mengakhiri video ini karena sudah jam 6, artinya sudah waktunya membangunkan anak saya buat sekolah, kalau emaknya belum bangunin. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.